Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Wirasena duduk di kursi kayu tua di depan warung kecilnya. Matanya menatap kosong ke jalanan desa Wanasari yang lengang. Siang itu, terik matahari membakar kulit, tetapi tak ada pelanggan yang datang. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan kering, bercampur bunyi langkah-langkah ayam kampung yang sibuk mencari makan di halaman. Warung Wirasena dulu adalah kebanggaan kecil keluarganya. Dibangun dengan uang tabungan selama bertahun-tahun, Wirasena berharap usaha sembako ini akan menjadi penyambung hidup keluarganya. Tapi kenyataannya, harapan itu kini terasa seperti ilusi semata. Di dalam warung, hanya ada karung beras yang isinya tinggal sepertiga, beberapa botol minyak goreng yang sudah berdebu, telur-telur retak yang mulai berbau, dan tumpukan mie instan yang sudah lama tak tersentuh. Lemari kayu tempat menyimpan barang-barang itu sudah berjamur di beberapa sisi, menambah kesan lusuh dan kumuh pada warung itu. Pah! Suara lirih memecah lamunan Wirasena. Larasi, istrinya, berdiri di ambang pintu warung. Wajahnya tampak tirus dan pucat. Matanya cekung karena kurang tidur. Ia memeluk anak bungsu mereka, Kanti, yang tertidur pulas di gendongannya. Dengan hati-hati, Larasi mendudukkan Kanti di atas tikar kecil di pojok warung, lalu menatap Wirasena dengan ragu. "Kita mau makan apa besok, Pak?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Wirasena menoleh perlahan. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. "Aku akan cari cara, Mi. Percayalah, aku gak akan biarkan anak-anak kita kelaparan," jawabnya, meski suaranya terdengar kosong. Larasi hanya mengangguk kecil. Ia tahu suaminya berusaha, tapi utang warung menumpuk, pemasok menolak memberi kredit, dan pelanggan beralih ke warung besar di desa sebelah. Beberapa bulan lalu, warung Wirasena masih punya pelanggan setia. Namun sejak 2 warung besar dibuka di luar desa Wanasari, dagangannya merosot tajam. Wirasena membuka laci kayu di belakang meja. Tangannya gemetar saat menghitung uang lusuh di dalamnya. Rp20.000. "Mi, aku keluar sebentar. Mau coba pinjam ke Pak Bayan," katanya berat. "Hati-hati, Pak. Jangan terlalu dipikirkan," ucap Larasi lirih. Rumah Pak Bayan berada di ujung desa. Saat Wirasena mengetuk pintu, lelaki tua itu muncul dengan wajah ramah. "Loh, Wirasena, ada apa siang-siang begini?" Dengan suara tertahan, Wirasena menyampaikan maksudnya. Pak Bayan menghela napas panjang. "Maaf, aku juga lagi banyak keperluan. Lagi pula, banyak yang bilang warungmu sudah hampir tutup. Kamu yakin bisa bayar?" Wirasena tertunduk. "Itu satu-satunya harapan keluarga saya, Pak. Kadang kita harus terima kenyataan," jawab Pak Bayan lembut. "Coba cari kerja lain." Dalam perjalanan pulang, Wirasena duduk di bawah pohon beringin tua. Angin membawa kenangan lama saat ia dan Larasi membangun warung itu bersama. "Terus, Wirasena." Ia mendongak. Seorang pria berdiri di depannya, berpakaian rapi, beraroma parfum mahal. "Gantari?" tanyanya tak percaya. Gantari tertawa kecil. "Masih ingat aku rupanya. Dulu mereka sama-sama miskin. Kini Gantari tampak seperti orang kaya. Kalau kau mau warungmu ramai lagi," bisik Gantari, "ikut aku besok malam di hutan Pamali. Tapi ini bukan jalan untuk orang penakut." Wirasena terdiam. Bayangan wajah Kanti dan Jaka, anak sulungnya, menghantam pikirannya. "Besok malam, di mana?" tanyanya akhirnya. Gantari tersenyum tipis. "Di tengah hutan Pamali. Tepat tengah malam." Malam itu, desa terasa mencekam. Wirasena menatap langit-langit bambu rumahnya. Larasi dan Kanti tertidur pulas. Selalu ada jalan kalau berani ambil risiko.
Kalimat Gantari menggema di kepalanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Wirasena keluar rumah membawa senter kecil. Jalanan sunyi, hanya suara anjing melolong. Di tepi hutan pamali, ia berhenti. Pohon-pohon menjulang tinggi, kegelapan terasa hidup. Ia melangkah masuk. Di tengah hutan, cahaya lampu minyak menggantung di dahan pohon besar. Gantari sudah menunggu. Di tanah, lingkaran aneh tergambar dari daun kering. Di tengahnya, ayam hitam mati, dupa mengepul, dan sesajen lain. Duduk, perintah Gantari. Dengan tangan gemetar, Wirasena menuruti. Mantra dilantunkan. Angin berputar. Bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Selamat, ujar Gantari akhirnya. Mulai besok, warungmu tak akan pernah sepi. Tapi setiap malam Jumat, kau harus memberi sesajen di gudang warungmu. Keesokan paginya, Wirasena membuka warung. Rak-rak penuh, beras melimpah, minyak, telur, mie instan semua ada. Pelanggan berdatangan. Pagi, Wir, wah lengkap sekarang. Sapa Bu Sarpinah, ambil 2 lusin mia, kata Pak Ranu. Warung yang dulu mati, kini hidup kembali. Namun malamnya, di gudang, Wirasena menemukan kotak kayu tua berisi kain hitam, dupa, dan tulisan, 1 nyawa, 1000 rezeki. Bayangan hitam bermata merah muncul. Sesajen. Suara itu bergema. Wirasena tahu, ia telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Pagi itu, Wirasena terbangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang menindih dadanya sepanjang malam. Napasnya pendek-pendek. Keringat dingin membasahi tengkuk meski udara desa Wanasari masih dingin oleh sisa embun subuh. Ia menatap atap bambu rumahnya, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Namun yang muncul di benaknya hanyalah bayangan mata merah menyala dari gudang warung. Sesajen. Suara itu seperti masih berbisik di telinganya. "Pak, bangun. Sarapan sudah siap." Suara Larasi terdengar dari dapur. Lembut, tapi hari ini terdengar jauh. Wirasena bangkit perlahan. Kakinya gemetar saat menapak lantai tanah. Ia berjalan keluar kamar, melihat Larasi tengah menata nasi hangat dan telur dadar di atas meja kecil. Pemandangan sederhana itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dada Wirasena sesak. "Pak kelihatan pucat," ujar Larasi sambil menatapnya cemas. "Sakit?" "Enggak," jawab Wirasena cepat. "Cuma kurang tidur." Larasi tidak memaksa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menggendong Kanti yang baru terbangun. Anak kecil itu tertawa kecil, menarik ujung baju ayahnya. "Bapak bau asap," celetuk Kanti polos. Jantung Wirasena berdegup kencang. Ia teringat asap dupa semalam warung kembali ramai hari itu. Bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan, membeli sembako dalam jumlah besar. "Aneh ya, sejak warung Wir buka, harga di warung lain malah mahal semua," bisik seorang ibu. "Iya, kayak cuma di sini yang lengkap," sahut yang lain. Wirasena mendengar semua itu. Tapi ia hanya tersenyum kaku, melayani pelanggan tanpa banyak bicara. Setiap uang yang masuk ke laci terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena ia tahu, setiap lembar uang itu seperti ditarik dari sesuatu yang gelap dan tak terlihat. Menjelang sore, seorang pria tua datang. Rambutnya memutih seluruhnya. Matanya cekung tapi tajam. Wirasena tidak mengenalnya. "Ini warungmu?" tanya pria itu datar. "Iya, Pak," jawab Wirasena sopan. Pria itu mengangguk pelan, lalu menatap ke dalam warung lama-lama. Pandangannya berhenti ke arah pintu gudang di belakang. "Kau memberi makan sesuatu di sana," katanya pelan. Darah Wirasena seakan berhenti mengalir. "Apa maksud Bapak?" Suaranya tercekat. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan. "Hati-hati, Nak, tidak semua rezeki datang dari tangan Tuhan. Ada yang datang, menuntut balasan." Sebelum Wirasena sempat bertanya, pria itu pergi begitu saja, menghilang di antara kerumunan orang.
Sejak saat itu, tangan Wirasena terus gemetar. Malam Jumat berikutnya datang seperti kutukan yang menunggu di ujung hari. Langit desa Wanasari gelap tanpa bulan. Angin berembus membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Larasi menyiapkan makan malam lebih cepat dari biasanya. "Pak, besok Jumat ya?" tanyanya sambil mengaduk sayur. Wirasena mengangguk pelan. "Kok nanya?" Suaranya nyaris tak keluar. "Entah kenapa, aku nggak enak hati," jawab Larasi jujur. "Sejak warung ramai, rumah kita kok kayak dingin." Wirasena menunduk. Ia tak berani menatap mata istrinya. Malam itu, setelah Larasi dan anak-anak tidur, Wirasena duduk lama di depan warung. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti mendekatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Akhirnya, ia bangkit. Gudeg. Ia membuka pintu gudang dengan tangan gemetar. Kotak kayu itu sudah ada di sana, seolah tak pernah berpindah. Dupa, kain hitam, dan tulisan mantra yang kini terasa seperti mengawasi. 1 nyawa, 1000 rezeki. Wirasena menelan ludah. "Nyawa siapa?" Gumamnya putus asa. Ia menyalakan dupa. Asap putih mengepul, lebih tebal dari sebelumnya. Bau amis kembali menyeruak, membuat perutnya mual. Sesajen diterima. Suara itu datang tanpa wujud, tapi kali ini lebih dekat. Terlalu dekat. Bayangan hitam muncul perlahan dari sudut gudang. Lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah, tapi kini ada sesuatu lain, keserakahan. "Kau lambat," katanya. "Aku sudah menyiapkan," jawab Wirasena gemetar. "Ini bukan yang kuminta." Darah Wirasena membeku. "Apa maksudmu?" teriaknya hampir menangis. Bayangan itu tertawa. Suaranya seperti kayu patah bercampur jeritan. "Warungmu berkembang, rezekimu bertambah, maka bayarannya juga harus bertambah." Tapi aku tidak punya apa-apa lagi," Wirasena berteriak. Bayangan itu mendekat, hingga bau busuk darah memenuhi hidungnya. "Kau punya," bisiknya, "keluarga." Wirasena menjerit. Ia terjatuh, menangis seperti anak kecil. "Jangan, tolong jangan ambil mereka." Bayangan itu berhenti. "Aku tidak mengambil. Jika kau memberi." Gudang mendadak sunyi. Ketika Wirasena membuka mata, bayangan itu lenyap. Hanya asap dupa yang tersisa, dan sebuah benda baru di dalam kotak kayu. Pisau kecil, ejem, berkilat. Wirasena muntah di lantai gudang. Sejak malam itu, desa Wanasari mulai berubah. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Anjing-anjing melolong setiap tengah malam. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk yang sama. Bayangan hitam berdiri di depan warung Wirasena. Larasi mulai sering sakit. Kanti menangis tanpa sebab. Jaka, anak sulungnya, mulai mengigau setiap malam. "Pak, ada yang berdiri di belakang warung." Ucapan Jaka suatu malam membuat Wirasena hampir gila. Dia menemui Gantari. Pria itu kini tinggal di rumah besar di pinggir desa. Ketika Wirasena datang, Gantari tersenyum seolah sudah tahu segalanya. "Tenang, Tro. Wirasena," katanya santai. "Itu tandanya kau berhasil." "Berhasil menghancurkan hidupku," bentak Wirasena. Gantari tertawa kecil. "Kau yang minta jalan cepat. Aku tidak mau ini lagi." Wirasena memukul meja. Bagaimana caranya berhenti? Gantari menatapnya lama. Senyumnya menghilang. "Tidak ada jalan kembali," katanya pelan. "Yang sudah memberi janji, harus menepatinya." "Kalau aku berhenti?" tanya Wirasena lirih. Gantari mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat darah Wirasena membeku. "Kalau kau berhenti, dia akan mengambil sendiri." Malam berikutnya, Kanti jatuh sakit parah. Demamnya tinggi, napasnya sesak. Larasi menangis sambil menggendong anaknya. "Kita ke dukun atau puskesmas." "Pak!" teriaknya panik. Wirasena hanya bisa berdiri kaku. Dia tahu, ini peringatan. Dia berlari ke gudang. Pisau kecil itu masih di sana. Tangannya gemetar hebat.
Tidak, tidak, ini pasti bisa dihentikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Bapak, Wirasena menoleh. Kanti berdiri di ambang pintu gudang. Matanya kosong. Senyumnya bukan senyum anak kecil. Dia lapar, Pak. Ucap Kanti dengan suara yang bukan suaranya. Wirasena menjerit histeris. Dan malam itu, Desa Wanasari menjadi saksi jeritan yang tak pernah benar-benar hilang dari tanahnya. Jeritan Wirasena malam itu menggema di antara dinding gudang yang lembab. Tangannya mencengkeram pintu kayu. Tubuhnya gemetar hebat. Kanti berdiri di ambang pintu. Tubuh kecilnya tegak tanpa goyah. Mata kosong menatap ayahnya. Dia lapar. Pak, suara itu bukan suara anaknya. Terlalu berat, terlalu dalam. Seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan melalui satu mulut kecil. Kanti, nak, ikut bapak ke rumah. Wirasena meraih anaknya. Tapi tubuh Kanti terasa dingin, seperti memegang kayu basah. Lampu minyak di gudang berkedip keras. Angin berputar di ruangan sempit itu, meniup dupa hingga padam. Seketika bau amis menyeruak, menusuk hidung, membuat Wirasena muntah lagi di lantai tanah. Waktumu hampir habis. Bayangan hitam itu muncul di belakang Kanti. Tinggi, menjulang, seolah atap gudang terlalu rendah baginya. Matanya merah menyala, menatap Wirasena dengan kepuasan. Jika kau tak memberi, aku akan mengambil. Jangan. Wirasena berlutut. Ambil aku, ambil nyawaku. Bayangan itu tertawa. Kali ini pelan. Menikmati keputusasaan. Bukan itu perjanjiannya. Sekejap kemudian, Kanti roboh tak sadarkan diri. Bayangan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Wirasena memeluk tubuh anaknya erat-erat sambil menangis. Tangis laki-laki dewasa yang telah kehabisan segalanya. Malam itu, Kanti selamat. Demamnya turun menjelang subuh. Namun Larasi tidak tidur sedikit pun. Ia duduk di samping anaknya, menatap Wirasena dengan mata merah bengkak. Pak, suaranya serak. Aku tahu ada yang salah. Wirasena terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tak punya tenaga untuk berbohong. Dia menceritakan semuanya. Tentang Gantari, tentang hutan Pamali, tentang perjanjian, tentang bayangan hitam yang kini menagih. Larasi tidak berteriak, tidak pingsan. Dia hanya mendengarkan, lalu menangis pelan. Kau menjual hidup kita, bisiknya hancur. Demi warung. Aku cuma ingin anak-anak makan. Wirasena menangis. Aku salah, Mi, aku salah. Larasi memejamkan mata, lalu berdiri. Kita harus menghentikannya. Wirasena menatapnya putus asa. Tidak bisa. Gantari bilang, tidak ada jalan kembali. Selama kau masih hidup, Larasi menatap tajam. Selama kau masih beriman, selalu ada jalan. Pagi itu, Desa Wanasari gempar. Pak Ranu ditemukan meninggal mendadak di depan warungnya sendiri. Tubuhnya menghitam, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada sebab jelas. Orang-orang mulai berbisik. Sejak warung Wirasena ramai, desa ini aneh. Katanya tiap malam ada bayangan di gudangnya. Jangan-jangan pesugihan. Wirasena mendengar semua itu. Uang masih mengalir. Tapi setiap pelanggan yang datang terasa seperti membawa bau kematian. Hari itu juga, Jaka menghilang. Larasi menjerit histeris ketika anak sulungnya tak pulang sampai sore. Wirasena mencari ke seluruh desa, hingga akhirnya seseorang melihat Jaka berjalan menuju hutan Pamali. Dunia Wirasena runtuh. Hujan turun deras malam itu. Petir membelah langit. Wirasena berlari menuju hutan Pamali tanpa peduli licin dan gelap. Larasi menyusul, membawa lampu minyak dan tas kecil berisi kitab doa. Hutan itu terasa hidup. Pohon-pohon berderak. Akar-akar mencuat seperti tangan yang ingin menjigal. Jaka! Teriak Wirasena. Di tengah hutan, mereka menemukan lingkaran ritual itu lagi. Namun kali ini,
Jaka berdiri di tengahnya. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Bayangan hitam berdiri di belakangnya. Kau datang tepat waktu, katanya puas. 1 anak, cukup untuk menutup perjanjian. Ambil aku. Wirasena berteriak. Bukan anakku. Sudah kutawarkan pilihan. Suara itu menggema. Kau memilih rezeki. Larasi maju tanpa ragu. Ia berdiri di depan anaknya. Jika harus ada yang dibayar, katanya tegas sambil membuka kitab doa, ambil aku. Bayangan itu terdiam. Untuk pertama kalinya, Wirasena melihat sesuatu selain keserakahan di mata merah itu. Perempuan beriman, gumamnya. Kau tahu apa yang kau lakukan? Larasi mulai membaca doa dengan suara lantang. Hutan bergetar, angin berputar kencang, bayangan hitam menjerit. Berhenti. Namun Larasi tidak berhenti. Wirasena ikut bersujud. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena takut, tapi karena menyesal. Jika memang harus dibayar, katanya lirih, hapuslah perjanjian itu. Aku rela kehilangan segalanya. Bayangan itu menatapnya lama. Baik, katanya akhirnya, aku akan mengambil yang paling kau cintai. Tanah bergetar hebat. Ketika semuanya berhenti, hutan sunyi. Jaka terjatuh ke tanah, pingsan. Wirasena memeluk anaknya dengan panik. Larasi berdiri kaku. Tubuhnya perlahan memudar. Wajahnya tenang, tersenyum. Jaga mereka, bisiknya pelan. Mi! Wirasena menjerit. Dalam sekejap, Larasi menghilang. Hanya kain selendangnya yang tersisa di tanah basah. Bayangan hitam itu lenyap bersama raungan panjang yang mengguncang hutan pamali. Keesokan paginya, warung Wirasena kosong. Rak-rak bersih, karung beras lenyap, uang di laci hilang, gudang kosong. Kotak kayu tidak pernah ada. Seolah semua itu tak pernah terjadi. Wirasena menutup warung itu selamanya. Dia menguburkan Larasi secara simbolis di tepi hutan. Setiap hari dia datang berdoa. Desa Wanasari kembali normal. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi kematian aneh. Namun setiap malam Jumat, Wirasena bermimpi. Larasi berdiri di kejauhan, tersenyum. Dan di belakangnya, hutan yang kini sunyi. 10 tahun kemudian Wirasena kini bekerja sebagai buruh pasar di kota kecil. Hidupnya sederhana. Jaka sudah dewasa. Kanti tumbuh sehat. Suatu sore, Kanti bertanya, "Pak, kenapa warung kita dulu ditutup?" Wirasena menatap langit lama. Karena ada harga yang tidak boleh dibayar manusia. Di kejauhan, angin berembus pelan dari arah hutan, dan untuk pertama kalinya, Wirasena merasa benar-benar bebas. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.